Ketika mendengar kata NASA, kebanyakan orang akan langsung membayangkan roket raksasa yang meluncur ke langit, astronot yang berjalan di bulan, dan teleskop luar angkasa yang memotret galaksi jutaan tahun cahaya dari bumi. Namun sangat sedikit yang tahu bahwa pada masa awal berdirinya, NASA sebenarnya tidak hanya tertarik pada luar angkasa, tetapi juga pada lautan dalam. Ya, sebelum mengejar bintang-bintang, NASA sempat mencoba memahami kedalaman samudera bumi. NASA resmi didirikan pada tahun 1958, menggantikan organisasi sebelumnya, yaitu NACA atau National Advisory Committee for Aeronautics yang fokus pada penelitian penerbangan. Pada tahun-tahun awal, NASA masih mencari arah pengembangan teknologi. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana cara keluar dari atmosfer bumi, tetapi juga bagaimana memahami planet ini secara menyeluruh, termasuk lautan. Sejak awal tahun 1960-an, NASA bekerja sama dengan berbagai lembaga kelautan, termasuk NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration. Mereka menciptakan teknologi sonar canggih, alat pemetaan bawah laut, dan bahkan kapsul bertekanan tinggi untuk menahan tekanan dasar laut. Tujuan mereka sederhana, yaitu memahami seluruh ekosistem bumi sebelum menjelajahi planet lain. Teknologi satelit NASA digunakan untuk mengukur arus laut, memantau suhu permukaan air, dan mendeteksi pola gelombang. Mereka menemukan bahwa lautan ternyata sangat mempengaruhi iklim global dan kehidupan manusia. Karena itu, pada awalnya, NASA tidak hanya dianggap sebagai badan antariksa, tetapi juga sebagai lembaga ilmiah bumi. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, terjadi perubahan besar. NASA tiba-tiba menarik diri dari eksplorasi laut dalam dan memutuskan untuk menyerahkan semua urusan kelautan ke NOAA. Sejak saat itu, NASA tidak lagi dikenal sebagai lembaga yang peduli terhadap samudera, melainkan lembaga luar angkasa sepenuhnya. Keputusan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa mereka meninggalkan lautan, padahal teknologi yang mereka buat untuk eksplorasi laut sama pentingnya dengan teknologi luar angkasa? Secara resmi, NASA menyatakan bahwa langkah itu diambil karena keterbatasan anggaran. Pemerintah Amerika Serikat saat itu sedang mengikuti perlombaan antariksa melawan Uni Soviet. Pengiriman manusia ke bulan dianggap lebih penting daripada menjelajahi laut yang berada di planet kita sendiri. NASA mengatakan bahwa eksplorasi laut tidak lagi menjadi prioritas karena tugas tersebut sudah ditangani oleh NOAA dan lembaga militer lainnya. Jawaban ini terdengar masuk akal, namun sebagian orang merasa bahwa alasan tersebut terlalu sederhana. Jika soal anggaran, mengapa mereka tidak mengurangi proyek luar angkasa dan tetap mempertahankan riset laut? Kenapa mereka memilih meninggalkan lautan sepenuhnya? Disinilah berbagai teori mulai bermunculan. Salah satu teori konspirasi yang paling populer mengatakan bahwa NASA menemukan sesuatu di dasar laut yang sangat mengejutkan dan berbahaya. Temuan itu tidak boleh diketahui publik, sehingga proyek eksplorasi laut dihentikan secara perlahan. Salah satu teori menyebut bahwa NASA menemukan makhluk raksasa yang hidup di kedalaman laut. Makhluk itu bukan sekadar paus atau cumi-cumi raksasa, tetapi sesuatu yang berbeda. Bentuknya tidak seperti spesies manapun yang pernah diketahui manusia. Ada laporan dari beberapa penyelam militer yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan besar bergerak dengan kecepatan tinggi di kedalaman yang seharusnya tidak bisa dihuni makhluk hidup. Keberadaan ini kemudian disembunyikan agar tidak menimbulkan kepanikan. Teori lainnya mengatakan bahwa NASA menemukan struktur kuno di dasar laut. Bentuknya menyerupai piramida atau bangunan batu besar yang tersusun rapi. Seolah-olah ada peradaban kuno yang sudah ada ribuan tahun sebelum manusia modern. Bangunan ini tertutupi oleh karang dan sedimen laut, namun bentuk geometrinya terlalu sempurna untuk dianggap sebagai formasi alami. Beberapa orang percaya bahwa struktur itu adalah sisa-sisa kota Atlantis atau peradaban maju yang hilang di telan laut ribuan tahun lalu. Jika benar, maka sejarah manusia akan berubah total, dan mungkin karena alasan inilah temuan tersebut harus dirahasiakan. Ada pula teori yang lebih ekstrem,
yang mengatakan bahwa makhluk luar angkasa bukan berasal dari langit, melainkan dari laut. Mereka bukan turun dari atas, tetapi bangkit dari bawah. Jika ada makhluk cerdas yang ingin bersembunyi dari manusia, tempat terbaik bukan di langit, tetapi di samudera. Karena 80% lautan bumi belum pernah dijelajahi manusia. Laporan mengenai USO atau Unidentified Submerged Objects, benda tak dikenal yang bergerak di bawah air, jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan di udara. Banyak kapal militer melaporkan objek yang melesat dari dalam laut ke langit tanpa menimbulkan efek gelombang, bahkan masuk ke dalam air tanpa hambatan. Teknologi seperti ini tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Tentu semua teori ini belum memiliki bukti kuat, namun ada satu fakta yang tidak bisa dibantah. Kita tahu lebih banyak tentang permukaan bulan dan Mars dibandingkan dasar laut bumi sendiri. Kedalaman terdalam di lautan seperti Palung Mariana masih menjadi misteri besar. Bahkan jumlah manusia yang pernah turun ke sana lebih sedikit daripada jumlah manusia yang pernah pergi ke luar angkasa. Jika eksplorasi lautan terlalu sulit dan terlalu berbahaya, mungkinkah NASA memang memilih jalan yang lebih aman, yaitu melarikan diri ke luar angkasa dibanding menghadapi sesuatu yang tersembunyi di bawah laut? Beberapa ahli juga mengatakan bahwa tekanan di dasar laut jauh lebih ekstrem dibandingkan lingkungan luar angkasa. Di luar angkasa, kita menghadapi kehampaan tanpa tekanan. Sedangkan di dasar laut, tekanan bisa mencapai ribuan kali lipat lebih besar dari tekanan udara di permukaan bumi. Untuk menciptakan kendaraan yang mampu bertahan di kedalaman itu, jauh lebih sulit dibanding menciptakan pesawat luar angkasa. Dengan kata lain, lautan bisa jadi tempat yang lebih berbahaya daripada kosmos. Namun, apakah alasan keselamatan cukup untuk membuat NASA berhenti sepenuhnya? Atau justru mereka sebenarnya tidak berhenti? Mereka hanya melanjutkan eksplorasi itu secara diam-diam lewat proyek rahasia militer. Tidak ada yang tahu hingga sekarang. Satu hal yang pasti, kita sebagai manusia masih sangat bodoh tentang planet yang kita tinggali ini. Kita ingin menjelajah galaksi dan mencari kehidupan di luar sana. Padahal mungkin rahasia terbesar kehidupan justru berada di bawah kaki kita, tersembunyi di dalam kegelapan laut. Apakah manusia siap untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di dasar samudera? Atau lebih baik kita membiarkan misteri itu tetap tertutup dalam keheningan lautan?